Coba siapa tadi yang nggak berangkat? Rahel sama Hani. Oke. Baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah mengamati ini ya, preparat di bawah mikroskop ya. Kompetensi yang kemarin itu yang pertama, yang kamu harus bisa adalah mencari fokus. Sudah bisa belum? Menemukan objek? Sudah ya, di mikroskop ya. Kemudian kamu menentukan resolusi. Resolusi itu adalah perbesaran. Jadi misalnya saya perbesaran itu kemarin dari mana? Didapat dari mana? Perkalian lensa objektif dikalikan lensa okuler, gitu ya. Masih ingat ya? Oke. Kemudian yang kedua kamu menggambar. Sudah menggambar kemarin ya? Nah, kemarin ini masih dalam topik yang sama anak-anak mengenai pengenalan sel. Ini kemarin dari sekian pertemuan nanti dalam bab 1 itu nanti kita sampai 8 kali pertemuan. Kita sudah masuk ke pertemuan keberapa sekarang? Kalau kamu lihat. Ya, sekarang ini ketiga ya. Yang pertama kan sudah lihat mikroskop, kemudian setelah itu kamu menggambar, ya kan? Sekarang masuk ke pertemuan ketiga, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Jadi ini yang harus kamu fokuskan. Kamu tahu bedanya antara sel hewan dan tumbuhan. Kamu pernah nggak mengamati gitu loh? Kenapa tumbuhan dengan manusia itu sama-sama makhluk hidup ya? Tapi kenapa tumbuhan itu berwarna hijau sedangkan kamu tidak? Kenapa? Karena yang jawab siapa? Iya betul ya, karena ada suatu organela atau bagian dari tumbuhan yang namanya klorofil yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah itu salah satu bedanya. Apakah ada perbedaan yang lain? Ya nanti kita pelajari bersama. Hari ini kamu diskusi ya untuk mencari perbedaan itu. Oke ya. Mungkin ada yang ini sudah punya bayangan ya yang akan kita lakukan hari ini? Belum? Nah ini pertemuan 1, 2, 3 sekarang ini. Nah ini ada kuis singkat anak-anak. Kuis singkat soalnya cuma 4. Jadi nanti ada 4 anak yang saya minta untuk mengerjakan atau menjawab kuis ini. Kuisnya gampang banget ya. Namun siapa yang menjawab, Bu Esti pengen kita biar adil, kita adakan sedikit permainan. Permainannya kamu bisa ke depan semua, ke sini membentuk lingkaran panjang gitu ya semuanya. Pepet-pepetan nggak apa-apa, semuanya berdiri di sini membentuk lingkaran panjang sampai sana. Nah, permainannya begini anak-anak. Nak kasih tahu aturan permainannya, saya tak lewat sebentar ya. Permainannya begini. Anak yang tak tunjuk pertama, yang saya pegang pertama, dia menyebut angka 1. Nanti jejernya, kalau dia bilang 1, dia bilang siap. Itu. Siapnya begini, siap. Itu. Nanti sebelah sini, oke. Ya, gitu. Terus nanti ini 3. Siap, oke. Itu ya, nanti yang salah atau nggak fokus menjawab kuis. Enggak ganjil. 1, 2, 3 tetap. 1, siap gini, siap. Ini oke. Dia terus ya, gampang ya. Nanti saya bilang sana ya. Sana. Contoh dulu. Ya sudah kamu. Ya contoh dulu ya. Contoh dulu. 1. Nah, ini contoh nggak apa-apa. Ya siap. Oke. Coba kamu. 1. Siap. Harusnya dia ya kan? Paham ya? Oke? Paham ya? Ini? Ayo. Siap. Oke. 2. Siap. Oke. 3. Siap. Siapnya gini.
dapat 1 anak. Ayo, 1. Siap. Siap. Oke. Siap. Oke. 4. Siap. Oke. 2. Siap. 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 Udah makan 3. Yo. 1. Siap. Oke. 2. Siap. Iya, siap. Oke. 3. Siap. Oke. Udah dapat 3 anak, 4 anaknya silakan kembali ya. Yang nomor 1 siapa tadi? Yang salah pertama kamu ya. Ini ada kuis ya. Ini soalnya gampang kok. Cuman main-main aja ya. Kekecilan ya, tak kecil ke situ. Yang lainnya nggak usah menjawab, yang menjawab yang ini aja. Nah ini nomor 1, jawabannya apa ini? Apa yang dimaksud dengan sel? Bagian dari malam hidup. Betul nggak? Oke, duduk tepuk tangan. Ya Allah, gampang banget. Apalagi ini gampang lagi nih. Nomor 2 siapa ini? Oke. Hup. Iya. Ini agak mikir sedikit. Siapa ini? Jawab sakit. Harus sakit. Enggak, ini mudah kok. Cuman kasih contoh aja lah. Paling nggak 2 contoh ya. Coba sebutkan contoh makhluk hidup yang hanya memiliki 1 sel atau uniseluler. Kemudian makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Apa? Oh, dokter sama kamu betul nggak? Uniseluler itu yang seperti apa, Jakar? Oke, kalau yang multiseluler? Oke, banyak sel ya? Oke, bener ini ya. Gampang tapi kok. Nah ini. Ya. Menurut kamu? Jawab iya atau tidak dulu ah. Sama enggak? Tidak. Terus alasannya apa? Hanya itu? Bedanya hanya itu? Iya. Lupa. Ya oke, ini salah satunya ya, silahkan duduk boleh ya. Anak-anak ya, gampang ya Tah ya. Itu yang gampang-gampang saja. Berikutnya anak-anak. Nah ini Bu Esti mau menunjukkan ya, ada video singkat ya. Yang pertama ini adalah sel chicksel. Chicksel berarti apa? Sel pipi. Iya, yang punya pipi siapa? Cuma punya pipi ya. Ini ada orang pipinya diambil, bukan pipinya diambil, selnya diambil, sel pipinya diambil, diamati di bawah mikroskop ya. Lihat ya. Kamu jangan membayangkan pipimu aja. Suaranya kurang keras. Bagus kok di. Satu. Lihat ada kok. Bukan. Loh, loading. Ini perbesaran 100 kali ya. Ada magnify 400 kali. Ini yang tengah-tengah ini inti sel gitu. Yang tengah ini. Nanti kalau dikasih warna ini apa, metilin blue bagus nanti. Nah, ini kasih metilin blue, yang hitam-hitam di tengah itu inti selnya. Nah.
Ya ini ada berapa sel itu? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Nah ini banyak banget nih. 600 kali ini. Nah ini nukleusnya yang ungu di tengah itu ya, 1000 kali, besarannya 1000 kali. Mikroskop kita nggak bisa sampai 1000 kali, 1500 kali. Ya mikroskop, tapi yang lebih enggak elektron, mikroskop biasa tetapi yang lebih bagus dari punya kita. Itu sel tumbuhan, sel hewan, maaf, sel hewan. Sekarang kita lihat berikutnya sel ini sel tumbuhan. Kalau tadi kan pipi ya, sekarang sel onion cell, berarti sel bawang merah. Ya belum tak nyalakan. Ini kasih pewarnaan merah ini. Ini berapa? Lihat bedanya ya bentuk selnya coba. Nah itu yang merah di tengah itu inti selnya ya, yang warnanya merah itu. Udah selesai nih. Nah itu coba, kalau setelah kamu lihat 2 video ini anak-anak, kamu bisa nggak membedakan? Kira-kira perbedaan apa yang kamu tangkap? Coba sembarang lain, nggak usah terlalu teoritis apa. Warnanya oke, apalagi bentuknya, apalagi yang kamu lihat. Kalau warnanya gimana tadi? Kalau warnanya gimana? Warnanya berbeda karena teknik pewarnaannya berbeda sebenarnya. Ya, yang pertama pakai methylene blue, dan yang kedua ini pakai pewarnaan merah ya, iosin namanya. Yang warnanya merah ini. Yang paling kita lihat dari ini saja itu bentuknya, betul nggak? Iya. Tadi kan kalau ini bentuknya apa kayak gini nih, Cah? Persegi panjang? Apa? Kayak batu bata, apa? Persegi panjang betul? Hah? Apa ya persegi panjang? Serat-serat, sebentar. Tak kasih lihat yang gambar yang ini tadi kan yang terakhir kebetulan. Nah seperti ini. Hup, hup, hup. Apa ini kah? Ya, sebenarnya lebih tepatnya adalah bentuk heksagon ya, atau segi 6. Iya, segi 6. Cuman memang karena makhluk hidup pun beri yang sama gitu loh. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari spesialisasi sel ya. Jadi kenapa sel yang sama bisa membentuk organ yang berbeda. Nah, tetapi ini kita fokus pada perbedaannya dulu gitu ya. Nah, oke. Sekarang anak-anak bisa ini ya berkelompok seperti yang kemarin Bu Esti sudah punya kelompok kan ya. Nah, kemudian untuk LK-nya bisa dikeluarkan. Yuk silahkan yuk.
Tak hitungi sampai ping 10 ya. Langsung bentuk kelompok ya. 1, Gimana? 2, jadi dia menemukan hanya 7 organela. Siapa tahu kamu bisa menemukan lebih ya. Ayo silahkan. Silahkan kelompok 2. Ayo. Itu ada di sofa. Dia kenapa? Ya terus bawahnya nggak apa-apa. Oleh kamu katanya menemukan sedikit tak bu, ini dua sih ngomong apa siapa mau? Ayo silakan. Nah ya dicocokin ya yang lainnya ya sambil dilihat. Sini loh, deket sini jadi kelihatan. Ayo yang lainnya memperhatikan ya. Kemudian 2 kelompok itu membantu loh ya. Coba. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Dan 2 lagi di sana siapa? Oke, ini pekerjaannya berlima ya. Coba organela ya. Jadi biasanya mintanya kamu sebutkan organela pertama yang kamu temukan adalah sel membran atau membran sel yang manakah? Kalau dari gambar itu mungkin Sidik bisa membantu Jafar. Yang mana sel membran itu? Itu loh maksudnya ya. Jadi yang mana? Itu saja? Itu saja? Yang mana saja? Itu sel apa, Li? Nah, yang mana? Yang itu yang sebelah mana? Ya, kalau di situ warnanya hijau ya. Oke ya. Jadi membran sel ada di sel hewan dan juga ada di sel tumbuhan ya. Setuju ya semuanya? Nah, ada. Oke, berikutnya. 2. Hasil PS. Fungsinya melindungi sel tumbuhan. Nah, mana itu dinding sel? Ya, yang sel hewan mana? Oh, gitu ya. Jadi dinding sel ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Setuju enggak? Yang lainnya? Mungkin ada yang berbeda pendapat? Sambil dicek pekerjaannya sama? Sama bukan? Sama. Berikutnya. Kodenya fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. Mana nukleus yang mana? Ya, oke, betul ya. Yang lainnya? Iya, setuju. Ada yang nggak setuju? Boleh nggak setuju loh kalau dia salah nunjuk? Diperhatikan ya. Iya nggak? Yang mana? Nukleus katanya, yang berwarna ungu kalau di gambar situ. Fungsinya apa tadi?
Fungsinya Fungsinya mengatur seluruh aktivitas mengatur semua aktivitas sel. Setuju nggak? Setuju. Oke, berikutnya 4. Kodenya RT. Dan nama organnya mitokondria. mitokondria. Oke. Fungsinya memproduksi energi melalui proses Respirasi sel. Oke, yang mana mitokondria? Kamu bisa bantu nunjuk, Li? Yang mana mitokondria? Setuju nggak? Setuju. Oke. Lagi. ODP. Nama organ vakuola. Vakuola. Menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Yang mana itu vakuola? Oke. Terus apa lagi? Yang mana? Ya, di hewan? Tidak ada. Oke ya. Sambil dicoba ya. Kalau kamu nggak setuju boleh ngaceng loh ya. Yuk. DXP nama organ sitoplasma. Fungsi mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Yang mana? Sitoplasma yang mana? Iya, oke ya. Terus apa lagi? Oke, mungkin ada masukan dari kelompok yang lain. Mungkin ada yang tadi kan cuma 7, ada ya menemukan lebih dari 7. Apa? Ada apa? Sel hewan ada ribosom. Tapi kamu temukan di gambarmu yang mana? Coba Bu Esti tanya, kamu tahu nggak ini apa? Bentar. Ini. Coba ya. Coba ini tadi yang ini, kalau ini kan inti sel ya, setuju ya? Ini inti. Kalau yang ini apa? Yang kecil ini. Tahu nggak? Kamu nemukan nggak di bukumu atau di sumber-sumber internet? Apa coba? Iya, yang kecil. Terus ini apa ini? Kenapa ini nggak ada minyak? Nah, kemudian ini juga belum kamu tunjuk. Ini belum. Iya kan? Nah, apa? Di sini juga belum. Tuh. Ini juga belum. Yang mana? Boleh kelompokmu. Boleh. Apa namanya? Kamu apa? Itu yang bagian ini. Yang kecil. Yang kecil itu nukleo
Nukleolus ya. Nukleolus itu intinya inti, nukleusnya nukleus gitu loh. Loh. Iya memang intinya inti ya. Jadi inti sel punya inti lagi gitu loh. Kalau inti sel itu untuk mengatur aktivitas satu sel ya, inti sel. Sedangkan nukleolus itu lebih pada untuk regenerasi atau untuk pembelahan sel nanti ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini apa ini? Ini apa, Cah? Ada yang menemukan nggak ini apa? Ini tadi boleh mah? Logo wifi. Bukan. Apa itu? Badan Golgi. Badan Golgi ya. Nah, badan Golgi ini coba perhatikan, ini kan mirip dengan yang di sini ya. Mirip. Nah, bedanya kalau ini namanya apa ini? Yang ini. Yang ini atau yang ini? Betul. Ya, retikulum endoplasma itu ada dua jenis anak-anak. Coba kamu lihat yang ini kan ada titik-titiknya, betul nggak? Ini namanya retikulum endoplasma kasar. Kenapa? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Sedangkan yang ini perhatikan ini ya, ini atau yang ini kalau di sel Iwan, ini adalah retikulum endoplasma halus. Karena dia tidak ditempeli ribosom. Dia fungsinya beda. Dengan adanya ribosom, dia memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian kalau ini aparatus Golgi. Nah, bedanya ini kan mirip ya gambarnya. Kalau aparatus Golgi itu agak jauh dari nukleus. Jadi yang retikulum endoplasma itu yang dekat dengan nukleus. Ini perhatikan. Nah, coba kamu menemukan nggak fungsi ribosom? Ada yang tahu nggak? Fungsi ribosom. Ada nggak di situ? Ribosom itu untuk mencerna, bukan mencerna ya, tetapi untuk mensintesis ya. Jadi dia itu fungsinya yang RE kasar ini juga untuk mensintesis protein. Sedangkan yang halus ini lipid ya, atau lemak. Bedanya itu karena dia ketempelan ribosom, dia fungsinya sudah agak berbeda. Seperti itu. Karena aparatus Golgi fungsinya apa tadi? Aparatus Golgi fungsinya jadi kalau misalnya kita sel itu mau mengeluarkan zat sisa, itu dia akan dikemas. Yang mengemas itu aparatus Golgi. Jadi kan setiap aktivitas itu ada sisa metabolisme yang harus dibuang. Nah, itu kemudian oleh aparatus Golgi itu dikemas, kemudian nanti dibuang. Lah, dia hanya tukang ngemas aja. Jadi kayak tempat inilah pengemasan aja, pengepakan itu. Tapi nanti dibuang. Nanti yang buang lisosom, beda lagi. Iya, gitu ya. Nanti beda lagi gitu ya. Kemudian perbedaannya berarti kan anak-anak pada hewan ini ada sentriol. Ini sentriol yang merah-merah ini. Ini kan nggak ada. Nah, sentriol itu fungsinya untuk apa? Ada yang bisa menemukan? Sentriol berfungsi saat pembelahan sel ya. Jadi pada hewan itu pembelahan sel itu membutuhkan sentriol. Kenapa? Karena sel hewan itu tadi sudah disampaikan kelompok sini bentuknya tidak tetap. Kenapa kok dia tidak tetap? Karena dia tidak memiliki apa tadi? Dinding sel. Jadi salah satu perbedaan pokok pada hewan dan tumbuhan, pada hewan itu tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya itu bisa, kamu lihat yang sel pipi tadi kan nggak mesti bunder toh, ada yang kotak, ada yang dia menyesuaikan. Tetapi kalau sel tumbuhan tadi kan urut kan, sampai kamu bilang kayak batu bata, rapi gitu loh. Nah, karena dia memiliki dinding sel, sehingga dia tuh cenderung lebih tetap bentuknya. Nah, tahu nggak kenapa kok dia bisa yang satu punya dinding sel, yang satu tidak? Coba kaitkan dengan cara hidup hewan dan tumbuhan. Gimana? Ada yang bisa mengaitkan nggak? Iya, betul sekali. Coba perhatikan, tumbuhan, ya, tumbuhan itu kan cenderung dia tuh stay ya. Dia kan nggak akan pindah-pindah. Maka dia perlu kuat, perlu kokoh, ngaduknya kudu kokoh. Maka dia, iya betul, sehingga dia memiliki, dia harus memiliki dinding sel yang sifatnya kaku atau kokoh.
sehingga dia bisa berdiri. Sedangkan hewan seperti kita kan motil ya, sehingga kita juga bisa dijihit gitu ya. Nggak bisa, kalau tumbuhan kan nggak bisa dijihit gitu ya, karena dia ini ya, selnya itu berbeda. Itu salah satu fungsinya. Kemudian kalau kita lihat tadi ada perbedaannya, ada yang memiliki kloroplas, ada yang tidak. Fungsinya kemana? Kita kaitkan dengan produksi energi. Dalam hal ini adalah fotosintesis. Masih ingat ya fotosintesis? Masih ingat atau lupa? Nah, bedanya kalau tumbuhan itu bisa memproduksi atau bisa mengubah energi matahari ya menjadi energi kimia. Ya, misalnya jadi apa, buah-buahan, jadi apa, mangga, jadi apa, itu kan dia bisa memproduksi. Dan itu nanti glukosa itu kita makan, kita dapat energinya. Tapi kan kita tidak bisa mendapatkan energi langsung dari matahari, betul nggak? Kamu lapar, matahari kan sumber energi, aku harap dede. Bisa nggak kamu kenyang? Ada juga semaput ya kan? Nah, nggak bisa. Tapi tumbuhan bisa. Nah, itulah bedanya kita dengan tumbuhan gitu loh. Ya, tumbuhan itu adalah makhluk atau organisme autotrof yang bisa memproduksi makanan sendiri. Sedangkan kita heterotrof. Selain tumbuhan itu heterotrof. Heterotrof itu berarti iya, dia memakan atau mendapatkan energi dari organisme autotrof. Kalau autotrof langsung dari sumbernya, yaitu matahari. Kalau kita nggak bisa. Gitu ya, itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami nggak ini materi kita hari ini? Bisa ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Kamu? Tidak. Lo kamu sendiri mau tanya nggak? Ini kan jadi perangkat BSD. Sudah ya? Oke, terima kasih applause dong buat kelompok ini, kelompok 2. Terima kasih ya. Oke, berarti sudah selesai pembelajaran kita. Ada sudah ini yang sudah paham ya? Ini nanti dikumpulkan untuk apa? Hasil diskusinya saya nilai hari ini. Iya, dikumpulkan, langsung dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Loh, dikumpulkan. Ya? Sudah berbel sebentar lagi ya. Nah, ini alasan ini tulis sini. Tapi nanti bel saya ambil. Nah, itu sudah bel.